Kenapa ya HP Oppo tuh bisa laris padahal harganya mahal dan speknya juga kentang? Apakah data penjualan HP Oppo itu sebenarnya palsu? Sebenarnya ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kenapa HP Oppo itu bisa laris hingga saat ini. Yang pertama adalah dari segi brandnya yang mempunyai nama besar di dunia smartphone, terutama di pasar Indonesia. Alasannya, selain spek dan harga, brand merupakan salah satu unsur penting yang dapat mendorong konsumen untuk membeli produknya. Faktor yang menyebabkan HP Oppo itu bisa laris kedua adalah karena mempunyai marketing yang luar biasa hebatnya. Jika Oppo tidak mempunyai marketing yang bagus, tidak akan mungkin nama brand Oppo bisa sebesar ini. Alasannya kenapa marketing Oppo bisa bagus adalah karena budget untuk mempromosikan produk mereka jauh lebih banyak dibandingkan merek smartphone lain. Sehingga tak heran jika kita sering melihat iklan HP Oppo, mulai dari iklan yang sering muncul di media televisi, media internet, bahkan di jalan pun kita sering melihat poster ataupun papan iklan yang mempromosikan HP Oppo. Tidak hanya dari segi promosi melalui iklan saja guys, ternyata dari segi pemasaran pun ternyata Oppo memiliki banyak promotor atau biasa yang disebut dengan genjutsu. Selain karena mereka diberi target penjualan oleh pihak Oppo, ternyata komisi yang didapatkan untuk penjualan HP Oppo ataupun Vivo itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan merek smartphone lain. Bisa mencapai 2 kali lipat atau bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan komisi penjualan pada HP Xiaomi ataupun Infinix. Jadi tak heran kenapa banyak konten yang mengutamakan penjualan HP Oppo ataupun Vivo dibandingkan merek smartphone lain, karena keuntungannya jauh lebih besar, baik untuk ownernya maupun untuk genjutsunya sendiri. Padahal kita ambil cutter-nya dulu. Loh, kok ganti baju kak? Iya, tadi cuman ini kak. Tapi kak, daripada Note 60 mending A3X nya sih kak. Waduh, kok bisa mas? Iya. Bahkan saya pernah membaca di media internet bahwa perusahaan Oppo memberlakukan sistem beli 2 gratis 1 untuk owner tokonya atau pemilik counternya. Jadi misalnya harga satu HP Oppo itu resminya 3 juta rupiah, pihak owner cukup mengeluarkan modal sebanyak 6 juta rupiah saja untuk mendapatkan 3 buah HP dengan tipe yang sama. Sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan 3 juta rupiah jika berhasil menjual ketiga HP tersebut. Dari segi penjualan, Oppo juga berhasil mendistribusikan produknya secara online maupun offline dengan cukup baik. Sehingga jarang kita melihat HP Oppo yang goib ataupun stoknya habis. Tidak seperti HP dari Xiaomi yang kadang sering goib padahal HP-nya baru diresmikan. Faktor yang ketiga adalah dari segi kualitasnya yang sangat baik di mata konsumen. Banyak yang mengatakan bahwa HP Oppo itu adalah HP yang awet dan masih tetap nyaman untuk pemakaian jangka panjang, meski secara performa tidak terlalu kencang. Banyak konsumen mengatakan bahwa HP-nya masih tetap aman meski sering kebanting, termasuk segi kualitas baterainya yang jauh lebih baik dibandingkan pesaingnya. Bahkan seorang tukang servis HP pernah mengatakan mereka jarang melakukan pergantian baterai pada HP Oppo ataupun Vivo. Katanya lebih banyak orang yang melakukan pergantian baterai dari brand sebelah. Dan untuk memastikan produknya HP-nya bagus, Oppo biasanya sering melakukan pengecekan dan berbagai tes di pabriknya langsung agar terhindar dari produk gagal ataupun HP yang bermasalah di tangan konsumen. Faktor kenapa HP Oppo bisa laris keempat adalah karena mereka tahu bagaimana caranya membuat HP yang menarik di mata konsumen, sehingga menciptakan pasarnya sendiri. Di mata kaum meneng-meneng atau orang yang mengerti spek HP, bagi mereka Oppo merupakan HP yang mempunyai spek kentang dengan harga yang mahal. Tapi bagi orang awam ataupun orang yang tidak terlalu mementingkan HP dengan spek tinggi, yang penting HP-nya nyaman untuk kebutuhan harian, di mata mereka Oppo adalah HP yang sangat menarik. Pasalnya selain mempunyai kualitas yang sudah terjamin, ternyata Oppo sering menonjolkan aspek-aspek menarik yang gampang dilihat oleh orang, terutama bagi orang awam. Seperti aspek desainnya, kebanyakan HP dari Oppo itu biasanya memiliki desain yang menarik dan kekinian, sehingga itu bisa membuat konsumen bisa jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap HP Oppo-nya. Aspek kedua tentunya pada bagian RAM-nya. Hampir semua orang pasti senang membeli HP dengan RAM yang besar.
Bahkan RAM dan memori selalu jadi pertimbangan sebelum membeli HP. Jadi meski chipset HP Oppo itu lebih lambat dibandingkan brand lain, tetapi RAM yang dibawa oleh HP Oppo itu sebenarnya sudah banyak yang memiliki kapasitas besar, seperti Oppo A3 ataupun Oppo 60 yang sudah memiliki RAM 8GB, meski dibanderol harga 2 jutaan saja. Salah satu aspek yang ditonjolkan Oppo ketiga adalah dari segi charging baterainya yang sangat kencang guys. Contohnya pada seri Oppo A3X yang telah support fast charging berdaya 45W, meski dibanderol harga 1 jutaan saja. Buat orang awam pun mungkin akan tahu bahwa HP Oppo tersebut mempunyai charging yang sangat kencang, karena di kepala chargernya aja udah kelihatan ditulis 45W. Dan aspek keempat adalah menurut saya ini merupakan salah satu kecerdikan dari Oppo. Jika brand lain berusaha membuat HP dengan basis layar tipis atau bodi bermaterial kaca agar terlihat lebih mewah, brand Oppo justru membuat HP dengan basis layar tebal dan bodi bermaterial plastik saja, dengan embel-embel HP tahan banting. Contohnya pada seri Oppo 60 yang memiliki basis layar sangat tebal dan bodi berbahan plastik. Padahal berkat memiliki basis layar tebal lah yang membuat HP Oppo 60 tersebut mampu membelah durian hingga mampu tahan banting. Selain itu, di mata konsumen, Oppo merupakan HP yang mempunyai kamera yang bagus, karena pada awal kehadirnya ke Indonesia, Oppo selalu mempromosikan kameranya, seperti pada seri Oppo F1 series. Dan kira-kira apa menurut kalian kenapa HP Oppo itu bisa laris? Mending A3X nya sih kak. Waduh, kok bisa mas? Dan menariknya guys, meski saat ini harga HP Oppo lebih mahal dibandingkan brand lain, ternyata waktu awal masuk resmi ke Indonesia, HP Oppo itu memiliki harga lebih murah dibandingkan HP dari brand Samsung, termasuk HP dari BlackBerry yang saat itu masih diminati. Alasannya harga HP Oppo bisa lebih murah adalah karena stigma masyarakat yang menganggap bahwa HP buatan dari Cina itu cepat rusak. Karena sebelum adanya HP Oppo, cukup banyak HP abal-abal dari Cina yang masuk ke Indonesia. Dan bisa dibilang Oppo merupakan HP berkualitas pertama yang masuk ke Indonesia, yang rilis ke Indonesia pada tahun 2013 lalu. Waktu itu belum ada yang namanya HP Xiaomi apalagi Infinix, karena HP Xiaomi baru pertama kali ke Indonesia pada tahun 2014 lalu. Menurut saya, berkat HP Oppo yang bisa diterima oleh konsumen Indonesia, sehingga bisa membuka jalan terhadap brand HP Cina lainnya. HP Cina yang awalnya dihujat kini justru paling diminati oleh konsumen. Dan itulah guys beberapa faktor kenapa HP Oppo bisa laris padahal harganya mahal versi pencari HP. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini.